Di layar ponsel kita, sebuah permainan mungkin terlihat sederhana, hanya beberapa tombol, beberapa angka, dan janji kemenangan yang menggiurkan. Namun di balik layar itu, ada sebuah jaringan bisnis gelap yang nilainya mencapai miliaran dolar, sebuah sistem yang beroperasi lintas negara, menghubungkan server, operator, dan pemain dari berbagai belahan dunia. Dan yang paling mengejutkan, banyak pemainnya berasal dari negara yang sebenarnya melarang perjudian, termasuk Indonesia. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menjalankan jaringan besar ini? Dan bagaimana bisnis ini bisa terus berkembang, meskipun pemerintah di berbagai negara mencoba menghentikannya? Dalam beberapa tahun terakhir, perjudian online berkembang sangat cepat. Internet mengubah cara orang berjudi. Jika dulu perjudian hanya bisa dilakukan di kasino atau tempat tertentu, sekarang semuanya bisa dilakukan langsung dari ponsel. Inilah yang membuat industri ini berkembang sangat pesat. Di Asia, pasar perjudian online menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Banyak operator perjudian memanfaatkan teknologi internet untuk menjangkau pemain dari berbagai negara. Dengan sistem pembayaran digital, uang dapat berpindah dalam hitungan detik. Transaksi yang terjadi setiap hari nilainya sangat besar. Tidak lagi jutaan, tetapi miliaran dolar setiap tahun. Namun di balik angka yang fantastis itu, terdapat jaringan yang sangat kompleks, sebuah sistem yang dirancang untuk terus menghasilkan uang, tanpa pernah benar-benar berhenti. Industri judi online bukan hanya sekadar website. Di baliknya ada struktur yang sangat rapi. Mulai dari operator utama, tim teknologi, agen pemasaran, hingga jaringan promosi yang tersebar di berbagai negara. Beberapa investigasi menyebut banyak operasi besar terhubung dengan kelompok kriminal dari China, Myanmar, Filipina. Mereka membangun pusat operasi di negara yang memiliki regulasi lebih longgar. Di kota-kota tertentu di Kamboja, gedung kasino besar seringkali memiliki lantai rahasia. Disitulah ratusan operator bekerja. Tugas mereka bukan bermain judi, melainkan mencari korban baru setiap hari. Mereka mengirim pesan, membuat iklan, dan menjalankan ribuan akun palsu. Tujuannya satu, menarik pemain baru ke dalam sistem. Di beberapa wilayah Asia Tenggara, terdapat gedung-gedung besar yang dari luar tampak seperti kantor biasa. Tidak ada papan besar, tidak ada tanda mencolok. Namun di dalamnya, ratusan komputer menyala selama 24 jam. Operator duduk di depan layar, bekerja secara bergantian. Mereka menjalankan berbagai situs perjudian online. Setiap situs memiliki ribuan bahkan puluhan ribu pemain.
Ada tim yang mengurus sistem permainan. Ada tim yang menangani layanan pelanggan. Dan ada juga tim yang fokus pada pemasaran digital. Tugas mereka adalah mencari pemain baru melalui media sosial, forum internet, grup pesan online, kadang melalui iklan, kadang melalui pesan pribadi, kadang juga melalui jaringan agen yang menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Mereka mengawasi server dan website. Jika satu situs diblokir pemerintah, mereka bisa membuat puluhan situs baru hanya dalam hitungan jam. Alamat website berubah, nama berubah, namun sistem di belakangnya tetap sama. Yang paling dijaga ketat adalah ruang keuangan. Disinilah uang dari ribuan pemain diproses setiap hari. Transaksi tidak pernah berjalan melalui satu jalur saja. Uang dipindahkan melalui rekening palsu, perusahaan cangkang, hingga mata uang digital. Semua dilakukan agar aliran uang sulit dilacak. Yang mengejutkan, target utama dari operasi ini seringkali adalah negara dengan populasi internet besar, dengan jutaan pengguna internet. Salah satunya adalah Indonesia. Pasar digital di Indonesia menjadi target yang sangat besar. Banyak situs judi bahkan dibuat khusus menggunakan bahasa Indonesia agar terlihat seperti platform lokal. Padahal servernya berada ribuan kilometer dari sana. Namun tidak semua cerita di dalam markas ini tentang keuntungan. Beberapa laporan investigasi internasional juga mengungkap sisi gelap lainnya. Sebagian pekerja di tempat-tempat ini disebut direkrut dengan cara menipu. Mereka dijanjikan pekerjaan teknologi, namun justru dipaksa bekerja sebagai operator judi. Di luar gedung, orang-orang mungkin hanya melihat bangunan biasa. Namun di balik dindingnya, mengalir bisnis bernilai miliaran dolar. Bisnis yang berjalan diam-diam. Bisnis yang terus berpindah tempat. Dan bisnis yang hingga hari ini masih sulit dihentikan sepenuhnya. Salah satu alasan mengapa perjudian online sangat efektif adalah karena mereka memahami psikologi manusia. Banyak situs menawarkan bonus besar bagi pemain baru. Deposit kecil bisa berubah menjadi saldo yang terlihat lebih besar. Ini membuat pemain merasa memiliki kesempatan untuk menang. Permainan dirancang dengan efek suara dan animasi yang menarik. Lampu yang berkedip, suara kemenangan. Semua ini menciptakan sensasi yang membuat pemain ingin terus mencoba. Namun di balik semua itu, setiap permainan sebenarnya telah dirancang dengan sistem matematika tertentu. Sistem yang memastikan bahwa dalam jangka panjang, rumah selalu memiliki keuntungan. Artinya, semakin lama seseorang bermain, semakin besar kemungkinan uangnya akan habis. Namun harapan untuk menang seringkali membuat orang terus mencoba. Dan dari situlah mesin uang ini terus berputar. Yang paling berbahaya dari judi online bukan cuma uang yang hilang, tapi cara dia mengubah pikiranmu. Kamu mulai merasa kamu bisa mengendalikan hasilnya, padahal semuanya sudah diatur. Otak merasa punya kendali padahal tidak. Pemain percaya sebentar lagi menang, ini disebut false control. Semakin kalah, semakin yakin bahwa kemenangan sudah dekat. Dopamin loop atau kecanduan. Setiap menang kecil, otakmu melepaskan sesuatu. Dopamin ialah hormon kesenangan, dan disitulah jebakan dimulai. Menang kecil rasa senang, otak ingin mengulang. Lama-lama jadi kecanduan, bukan lagi soal uang, tapi soal rasa. Near miss effect atau hampir menang. Pernah merasa hampir menang? Itu bukan kebetulan. Sistem sengaja bikin nyaris menang. Otak menganggap itu peluang, padahal kamu tetap kalah. Loss casing atau kejar kerugian saat kalah. Kamu tidak berhenti. Kamu justru ingin balikin semuanya. Pemain terus deposit, berpikir bisa balik modal,
justru makin tenggelam, semakin dalam, semakin sulit keluar. Stres, cemas, dan depresi di titik ini. Ini bukan lagi permainan, susah tidur, emosi tidak stabil, hutang menumpuk, menarik diri dari lingkungan, dan yang paling parah, kehilangan harapan. Judi online bukan sekadar permainan, tapi sistem yang dirancang untuk mengendalikan pikiran manusia. Mereka tidak hanya mengambil uang, tapi juga ketenangan, logika, bahkan harapan seseorang. Banyak pemerintah di Asia telah berusaha menghentikan perjudian online. Ribuan situs telah diblokir. Namun jaringan ini selalu menemukan cara untuk kembali. Ketika satu situs ditutup, mereka membuat alamat baru. Ketika satu server dihentikan, mereka memindahkan sistem ke lokasi lain. Teknologi internet membuat jaringan ini sangat fleksibel. Mereka bisa berpindah dengan cepat, beradaptasi dengan berbagai aturan di berbagai negara. Inilah yang membuat bisnis ini sangat sulit diberantas. Sebuah jaringan digital yang terus berkembang di balik layar dunia internet. Dan selama masih ada pemain yang mencoba peruntungan, mesin uang ini akan terus berjalan tanpa henti. Judi online bukan sekadar permainan atau hiburan biasa. Di balik tampilannya yang sederhana, terdapat dampak psikologis yang sangat serius. Mulai dari kecanduan, stres, kecemasan, hingga depresi, semuanya bisa muncul secara perlahan tanpa disadari. Seseorang yang terjebak dalam judi online sering kehilangan kendali atas emosi dan keuangannya. Harapan untuk menang kembali justru memperkuat siklus kecanduan yang sulit diputus. Akibatnya, bukan hanya diri sendiri yang terdampak, tetapi juga hubungan sosial, keluarga, dan masa depan. Pada akhirnya, judi online lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan. Kesadaran, kontrol diri, dan edukasi menjadi kunci utama untuk menghindari jebakan ini. Saya harap kalian menikmati saluran ini. Jangan lupa untuk menyukai, meninggalkan komentar, dan subscribe agar kita bisa terus berkembang bersama. Terima kasih.